Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rusdi Rahman, host podcast Undipa Universitas Dipa Makassar. Hari ini saya kembali lagi dengan kawan-kawan mahasiswa ataupun juga beberapa narsum yang sebelumnya sudah hadir. Hari ini kembali lagi hadir dan akan membagikan cerita inspiratif, edukasi kepada teman-teman sekalian untuk teman-teman bisa implementasikan dan mungkin kepada teman-teman bisa jadi bahan pelajaran untuk lebih grow up ke depannya. Nah, senang sekali hari ini karena salah satu mahasiswa dari Teknik Prodi Informatika menemani saya untuk podcast hari ini teman-teman, dan luar biasa sekali dari skill dan mungkin teknik multimedianya akan dia ceritakan gitu. Jadi langsung saja teman-teman, Rafli. Oke. Halo semua. Oke. Coba say hi dulu ke teman-teman tahu Rafli. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya dari Universitas Dipa Makassar, Prodi Teknik Informatika. Saya juga masuk salah satu mahasiswa di kelas blended. Kelas blended? Iya, kelas pekerja. Oh iya. Jadi Rafli dari Teknik Informatika teman-teman. Informatika Prodi Pak Irsal. Yeah. Oke. Nah, Rafli, karena hari ini sudah hadir, kita mau cerita-cerita sedikit kepada teman-teman. Nantinya teman-teman mungkin ingin seperti Rafli ataupun juga ingin punya beberapa hasil portofolio yang sudah ditampilkan ke saya, nanti kita tampilkan juga. Nah, mungkin di awal Rafli bisa cerita sedikit. Saya panggil Rafli. Iya, Oke. Jadi panggilannya Rafli, teman-teman. Cerita sedikit dulu aktivitas tak tawah di hari-harinya kayak gitu. Gimana? Kalau sekarang sih Pak, masih biasa kuliah, ambil job freelance desain juga. Kalau misal ada sama ada bisnis juga yang bisnis sablon kalau ada orderan. Kalau kemarin sih Pak sempat kerja di perusahaan, cuma sekarang sudah mulai kurang juga jobnya. Jadi sekarang lebih fokusnya ke freelance ya? Ya, freelance sama ini bisnis sablon. Sablon. Iya. Dan itu sablon bisa dibilang personal ya? Ini sebenarnya partner Pak. Saya, partner ya? Oke, berarti berdua. Yeah. Berdua. Nah, jadi Rafli ini teman-teman selain berkuliah, dia juga mencari cuan ya istilahnya, hari-harinya yang dimana desain freelance ya, design. Dan sablon. Ya. Nah, terus yang kerja itu sejak tahun berapa? Sejak awal masuk kuliah di tahun 2022 ya. Oh, jadi sudah ambil job selain waktu kuliah? Iya, karena kemarin ada yang menawarkan. Kebetulan juga karena sudah masuk kelas pekerja, jadi diterima dan kerja di situ sekitar dulu 2 tahunan. Oh, sudah 2 tahun. Yeah. Oh, itu cukup lama itu. Yeah. Dan maksudnya kenapa bisa kita ditawarkan? Karena kan ini istilahnya baru kita masuk kuliah, tapi sudah berani kita untuk masuk di dunia kerja kayak gitu. Kebetulan dulu itu PT baru, jadi kayak masih cari karyawan. Jadi karyawan yang dia cari ini apa? Desain grafis? Dulu agak beda sih, karena itu perusahaan masalah tower jaringan. Oh, tower jaringan. Ya, jadi di situ job desk saya sebagai admin. Kerja dokumen ada beberapa, dan akhir-akhir ini ya sudah tidak terlalu ya. Sudah tidak terlalu. Maksudnya karena mungkin kesibukan kuliah juga sudah mulai padat. Karena sekarang juga sudah semester 7, sudah mau fokus skripsi. Ya, betul teman-teman. Jadi sebetulnya bisa membagi mana yang utama sebetulnya ya. Iya. Karena saya juga kan dulu gitu Ji. Maksudnya 2016 itu saya sudah mulai kerja Rafli, di industri, tapi karena industri multimedia, karena mungkin kesibukan kuliah dan sudah semester akhir, makanya saya jeda dulu untuk kerja, fokus dulu menyelesaikan studi. Ya, saya juga kurang lebih begitu kan. Iya, harusnya begitu. Oke. Jadi Rafli, untuk di sini saya lihat itu portofolionya sudah banyak dan mulai mendesain itu sejak SMP. Iya, sejak SMP. Sebenarnya awal mulanya mau suka sama dunia desain ini sebenarnya karena cita-cita mau jadi YouTuber, Pak. Oh. Jadi dulu itu awal-awalnya belajar edit video, edit foto untuk thumbnail YouTube. Cuma dalam beberapa waktu
semangatnya agak kurang untuk beralih fokus mungkin ya, beralih fokus. Tapi skill desainnya masih ada, jadi kayak di situ pas SMP kelas 2 atau kelas 3 sudah mulai desain-desain anak SMP lah Pak. Kayak masih pakai HP, desainnya pakai dulu aplikasi Pixel Lab, Pixel Pro gitu. Oh iya, jadi beberapa software yang kita pakai juga dulu-dulunya ya. Kalau boleh tahu, kita asalnya dan SMP-nya di mana? Saya dulu SMP saya asli orang Sidrap. Sidrap. Ya, di SMP di Sidrap juga. Terus SMK agak beralih ke jurusan otomotif. Kenapa beralih fokus ini? Dulu memang memang sekolah yang dekat. Iya, sekolah yang dekat ya. Jadi ambil jurusan otomotif. Tapi di situ masih suka sama desain, cuma ya enggak terlalu fokus gitu. Cuma sekedar hobi saja. Desain buat diupload di Facebook atau di Instagram gitu. Iya, tapi luar biasa sekali Rafli, karena Rafli sudah kenal teknologi ataupun juga sudah mulai mendesain itu sejak SMP ya. Sejak SMP. Dan di sini teman-teman, kalau nanti saya bisa tampilkan ya, ini beberapa portofolionya yang namanya ini apa? Rough design. Rough design itu punya sendiri. Oke. Dan di sini yang ini? Ini Flickr sablon ya? Ini sablon ya. Sablon. Jadi sehari-hari ini kalau bukan berkuliah, mendesain, dan ada beberapa sablon ya yang ditawarkan kayak gitu ya. Cuma untuk sekarang juga masih kurang karena masih baru merintis lah ya. Kalau ini bisnis sudah baru 1 tahun. 1 tahun. Iya. Jadi pertengahan kapan itu? Semester lalu ya. Semester 5. Semester 5 ya? Iya. Oke, dan alhamdulillah masih buka sampai sekarang teman-teman. Jadi teman-teman juga mungkin selain berkuliah bisa mungkin teman-teman ya mencoba hal-hal baru, hal-hal yang bisa bernilai positif, terutama mengumpulkan cuan teman-teman. Karena teman-teman hari ini sangat banyaklah peluang di era sekarang, apalagi dunia teknologi ya. Bahkan Rafli pun baru maba ataupun juga baru masuk kuliah itu sudah masuk di industri kerja juga selain berkuliah. Oke. Nah, untuk desain-desain ini di sini sudah ada beberapa brand ya yang sudah pakai jasanya untuk mendesain kayak gitu. Belum terlalu banyak sih. Belum terlalu banyak. Paling yang teman-teman atau ada beberapa kenalan jauh yang pesan desain di saya itu dia Pak. Gini kalau gitu. Asalnya kira-kira asal orang-orang yang dari mana pernah kayak kita online kayak gitu. Dia pesan dari mana kayak gitu. Karena kan saya ada masuk organisasi luar juga Pak. Di apa itu? Organda. Organda ya? Oke. Sidrap ya. Jadi di sana banyak senior yang sudah mulai kerja atau di bidang-bidang media. Biasanya sudah banyak yang pesan desain seperti buat poster, buat spanduk kegiatan atau karena kan satuan ya desainnya. Karena kan biasa ada project juga dari senior dan senior itu juga perkenalkan gitu, bilang ini ada junior saya yang pintar desain bisa pesan desain sini. Jadi mengakar ya, ada yang kenalkan ini bisa mendesain ini, ada jadi relasi ke relasi lah. Ya betul, relasi. Nah, kalau itu baju yang digunakan itu sablon sendiri? Iya Pak. Oke, dikasih lihat dulu ke ini. Kalau ini itu maksudnya apa itu? Kalau kita secara anak desain grafis kira-kira kenapa mendesain objeknya ini hewan ya? Kapibara. Hah? Ini kapibara. Kapibara? Iya, hewan. Oh. Cuma gitu. Di desain ditambahkan kacamata sama di belakangnya. Belakang ya? Banyak yang di belakang teman-teman. Oke, nanti saya akan share anunya Rafli portofolionya teman-teman lewat podcast kita nanti nih. Nah, saya mau lanjut cerita dulu. Terus kenapa Rafli bisa jadi Undipa tujuannya berkuliah kayak gitu? Sedangkan Rafli kan dari Sidrap ya? Ya karena ada Bapak rekomendasikan di sini. Bapak? Ya. Kebetulan saya memang ada basic di komputer, jadi masuknya di teknik informatika. Kemarin sudah dikenal-kenal Undipa itu memang dengan teknologinya ya? Iya Pak. Ya, betul. Karena Bapak memang tahu ini kampus dari dulu, masih zaman STIMIK dulu. Bukan alumni?
Bukan, Pak. Oh, kira alumni. Oke. Temannya punya teman sekarang Merekomendasikan. dosen sini. Iya. Nah, dan akhirnya ambil teknik informatika. Ya, masih kelas 1 SMK dulu sudah Direkomendasikan. Iya, Oh, bilang sudah ada matang kampus. persiapannya. Tapi kayaknya dulu masih STIMIK. Dulu masih STIMIK. Waktu saya kuliah itu 2014 sampai 2018 itu masih STIMIK. Nah, 2021 kayaknya ya itu berubah jadi universitas kayak gitu. Nah, kalau keseharian di sini kan kuliah. Iya, Pak. Jadi biasa juga pulang ya. Kalau lagi libur pulang ya. Ya, kadang pulang. Apakah membuka juga jasa sablon di sana ataukah cuma di sini? Masih di Makassar sih, Pak. Tapi kebanyakan juga yang pesan dari Luar ya. ada beberapa yang dari luar, ada yang dari Sidrap juga. Tinggal saya kirim gitu. Kalau misal pulang kampung saya antarkan atau misal kirim lewat ekspedisi saya gitu. Karena ada beberapa juga pemesan dari luar, bahkan ada dari yang Morowali gitu. Yang Pesan ya sampai baju. di Morowali ya. Iya, sampai Lusinan. Oke. Oh, Lusinan. Iya. Jadi, tapi di sini kita jualnya targetnya minimal lusinan atau bisa satuan? Bisa satuan, Pak. Bisa satuan ya. Jadi enggak tentang lusinan selalu ya. Iya. Oke. Karena ini juga bisnis sama pasangan. Awalnya ide bisnis ini dari pasangannya. dari pasangan. Asik. Saya ikut, ternyata wah lumayan gitu. Lumayan juga ya. Cuannya. Oke, jadi teman-teman Rafli ini membuka untuk sablon ya sendiri itu partner atau berdua dengan pasangannya sendiri. Tapi positif ya, dia memberikan ide dan akhirnya bisa jalan sampai sekarang teman-teman dan bisa bekerja sama dan alhamdulillah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mungkin bisa lewat dari cari cuan ini ya, sablon dan desain. Sekalian menabung juga. Menabung juga ya, masa betul depan. teman-teman. Jadi saya harap teman-teman juga bisa berpikir kreatif lagi, mendapatkan cuan yang lebih banyak. Oke, nah saya mau tanya, dulu kan cita-cita ya menjadi YouTuber ya. Iya. Nah, kenapa tidak dilanjut untuk fokus menjadi YouTuber? Kayak Karena dulu itu kalau tidak salah ada persyaratannya agak lumayan ribet untuk bisa monetisasi video. Karena kan dulu ada beberapa syarat untuk watch time sama minimal subscriber. Iya. Jadi di situ agak pupus mi harapan untuk lanjut. Jadi tidak dilanjut. Nggak dilanjut. Dan akhirnya menjadi desain grafis. Oke, sebetulnya kan itu lebih ke konsistensi sebetulnya dan coba untuk terus membuat kontennya. Konsisten gitu. sama memang suka juga ngedit. Iya. Jadi, sekalian. Oh iya. Biasanya itu kan kita harus menentukan dulu fokusnya sebetulnya. Kalau di awal kemarin kita mungkin fokus apa? Mengedukasi ataukah keseharian atau apa? Memang hobi keseharian upload. Oh, saja berarti karya. vlog. Iya. Tema untuk videonya itu untuk vlog. kalau untuk tema videonya sebenarnya game dulu, Pak. Game. Karena kan dulu suka main game, direkam, diedit, upload di YouTube. Nah, di situ skill editnya lumayan terasa mi. Midi. Tapi sampai hari ini multimedianya sentuh miki game. Kira-kira. Masih Maksudnya itu apakah Rafli ini belajar juga di tahap Unity kayak gitu? Oh, belum, Pak. Belum ya? Iya. Lebih fokus ke desain dulu ya. Lebih fokus ke desain, Pak. Jadi kalau saya itu kan kita sama sebetulnya ini dunia multimedia. Iya. Tapi saya mengurut kayak gitu. Desain, foto, video, animasi, pemrograman. Dan itu paling akhir itu yang sekarang saya lebih sering aktif itu di mixed reality kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau kita ingin menjadikan suatu konten dari beberapa materi itu cukup banyak sebetulnya kayak gitu. Iya. Tapi lebih ke mengarah tutorial sebetulnya atau edukasi kayak gitu. Kalau saya lebih masih fokus ke desain grafis sama masih bangun portofolio juga, Pak. Bangun portofolio. Iya. Supaya bisa dapat lebih banyak iya, betul. klien. Betul. Jadi untuk membangun personal branding kita itu dibutuhkan yang namanya portofolio, teman-teman. Tidak hanya pandai, tapi kita harus selalu men-share apa yang bisa kita kerjakan kayak gitu. Dan itu akan menjadi daya tarik kepada pemirsa ataupun juga yang lihat konten kita untuk menggunakan jasa kita kayak gitu. Sesimpel share-share di story atau posting di Instagram sebenarnya itu kalau sudah ada teman yang lihat pasti
lumayan tertarik gitu. Ya, betul. Untuk ambil jasa kita gitu. Ah. Sama kan teman kita juga pasti juga punya teman yang lain bisa direkomendasikan gitu Pak. Oh. Jadi makin luas lah anunya relasinya Pak. Relasinya terbangun lagi ya. Iya, Pak. Oke. Nah, berbicara tentang mencari cuan juga di desain ataupun juga sablon. Pertama dulu desain. Kira-kira bisa di-spill enggak untuk dari desain yang ditawarkan? Kayak gitu. Kalau desain yang saya tawarkan sih biasa kayak poster atau spanduk, logo. Sudah Buat harganya bisa enggak? Harga per desainnya kayak gitu. kalau harga per desainnya sih tergantung ini ya Pak, tergantung Klien ya. Klien ya. Oh, gitu. Karena kan biasa kalau Tingkat kesulitan mungkin? tingkat kesulitan masuk, cuma saya lebih fokus ke ini desainnya mau dibuat apa, apakah untuk bisnis atau untuk sekedar kegiatan biasa saja. Kalau untuk bisnis ya pasti harganya dinaikkan agak tinggi ya. karena kan itu menghasilkan cuan juga untuk mereka. Ya, betul. Marketing. Kalau sekedar hanya untuk biasa dipakai biasa, seperti kadang ada yang minta dibuatkan wallpaper atau dieditkan fotonya untuk pribadi itu tergantung ya berapa untuk apa sepakatnya ya berapa kayak gitu. Oke. Kalau untuk revisinya juga sih masuk Pak. Masuk ya, hitungan revisi biasa ya. Kan bisa dikasih batas revisi, kalau misalnya melebihi itu ada lagi tambahan. Ya betul, karena kan kita nggak tahu biasa berapa kali revisi. Kalau kita tidak menarget maksimal revisi, kita akan kewalahan juga kayak gitu. Mati kita kalau banyak. Iya, saya juga karena kan biarna untuk mengambil job-job atau job untuk desain toh. Yang utama itu dari apa? Yang bisa kita ingat itu mungkin maksimal batas revisi, karena ketika tidak ada itu kita akan kewalahan juga. Karena mustahil juga langsung ACC. Ya, pasti ada minimal satu revisi lah ada. Pasti gitu. Kalau kita tekniknya bagaimana? Menyetor satu desain dulu atau langsung 2 desain jadi pertimbangan? Biasanya campur sih. Biasanya kalau misal desainnya saya agak kurang serak kuliah, biasa saya buat 2 desain, tinggal pilih begitu. Suka yang mana atau pilih yang mana, terus kita modif sedikit gitu. Kalau misal suka dua-duanya ya gabungkan saja desainnya, beberapa elemennya. Jadi biasa klien suka. Oh. Nah, terus untuk dari segi kerjaannya ini, apakah ada yang pernah menawarkan untuk menjadi desain grafis dari bagian perusahaannya kayak gitu? Kalau sekarang belum ada. Belum ada. Iya. Atau kitanya yang tidak mau terikat? Belum ya? Kalau untuk sekarang sih belum. Belum. Kalau misal pun ada yang menawarkan, mungkin belum karena mau fokus kuliah dulu. Iya, betul. Nanti kalau sudah lulus bisa lebih serius mungkin di bidang itu. Karena kan biasanya kan ada yang istilahnya tidak usah ngantor tapi menjadi bagian dari timnya kayak gitu. Kalau saya sih Pak ada rencana mau kerja di instansi juga tapi buka freelance juga gitu. Oh, jadi double income. Oh begitu. Jadi bukannya begini ya, kita bangun brand sendiri, tapi untuk menghandle dari dari desainnya mungkin suatu mitra kayak gitu. Iya, rencana begitu. Menghandle desain suatu mitra, tapi untuk di luar kita juga menerima desain dari kalau ada klien pribadi begitu. Ya, oh berarti lebih ke jasa. Ya. Jasa ya. Jadi di mitra kita dapat gaji. Di klien juga kita dapat cuan gitu. Oh ya, di kerja instansi tetap. Oke teman-teman. Jadi sebetulnya sebelum kita menyelesaikan studi kita mulai hari ini sebetulnya teman-teman akan berpikir nantinya akan ingin bekerja seperti apa atau ingin bekerja di mana, dan pastinya sesuai dengan skillnya teman-teman. Kalau saya sih masih di industri multimedia ya, karena memang bidang yang saya ambil sejak 2014 kayaknya sampai hari ini. Kalau Rafli kan tadi masuk multimedia itu sejak SMP. Iya, tapi masuk ke maksudnya Pak seriusnya di dunia desain setelah kemarin lihat potensi gitu. Pas kerja desain dari customer di Sablon, kan lumayan sering ada customer yang pesan minta di desain sendiri. Saya lihat lumayan jago lah desain saya.
Oh, jadi biasa kita yang desainkan juga customer dari sablon itu, Di? Iya, karena biasa ada yang minta disablonkan, didesainkan atau ada desainnya yang saya buat ulang supaya bisa disablon. Jadi di situ saya lihat potensi saya untuk desain grafis. Desain grafis. Jadi kepikiran, kenapa enggak buka saja, jasa desain saja gitu. Ya, betul-betul. Dan untuk dari desainnya sendiri itu biasanya apakah yang ada beberapa desain, ada juga yang cuma satu desain. Istilahnya gini, Rafli. Apakah yang diminta customer ini dengan beberapa desain yang kita tawarkan ketika kita yang diarahkan untuk mendesain? Tergantung maunya mereka. Ya, karena kan biasa kalau untuk organisasi maunya ditambahkan ini tulisannya begini, sisa saya yang gambarkan buat contohnya, kasih lihat. Kalau misalnya ACC, langsung saya sablon Mi. Sablon Mi. Iya. Kita pakai mesin press ya. Iya, press saya pakai sablon DTF. DTF. Iya. Saya pernah kerja di salah satu vendor untuk sablon juga, senior punya, dan saya bagian bukan ini ya. Saya bagian ininya content creator lah kayak gitu. Jadi saya sosial ambil medianya. ya sosial medianya. Tapi lebih ke ini saja sih, pembuatan konten kayak gitu. Jadi mengedit video, ambil gambar, foto atau videonya kayak gitu. Kalau sekarang sih saya semuanya. Ya, saya yang apa kerjanya. merintis toh. Iya. Makanya kita harus coba ya kan, si owner ini harusnya itu banyak tahu dulu bisnisnya sebelum merekrut orang-orang sebetulnya. Yang saya pelajari itu begitu. Jadi sebetulnya ownernya sendiri dulu yang langsung terjun, nantinya dia akan mengkondisikan bagaimana untuk anggota atau krunya kayak gitu. Nah, ada kepikiran enggak nantinya akan membuka lebih luas lagi tempat penyablonannya? Rencana buka toko sablon. Iya. Tapi masih Makassar atau Sidrap ini? nanti dilihat. Nanti dilihat. Mana, ya. Domisilinya bagusnya di mana? Bagusnya di mana, Di? Karena kalau untuk di Makassar sendiri ya kita tahu sendiri banyak saingan. Ya, mungkin kompetitornya yang banyak ya. Iya, gitu. Kayak gitu. Nah, tapi di mana-mana saja tergantung kita caranya, pola marketingnya ya sebetulnya. Nah, untuk sekarang ini fokus di kuliah. Iya, gitu. sekarang fokus kuliah. Semester 7. Semester 7. Fokus lulus. Kemarin ambil KKL atau KKL kemarin. KKL. Iya. KKL di mana? Kemarin KKL-nya di Kodam Urip. Bisa cerita sedikit aktivitasnya di KKL kemarin? Kemarin tuh sama masalah desain juga. Oh, di situ kita handle desain juga. Iya, di situ kemarin ada divisi lupa saya namanya. Intinya masalah desain di situ belajar desain sama videografi juga. Videografi juga. Edit video juga. Di situ kemarin pakai Filmora edit videonya. Kalau sekarang ini kita edit biasanya pakai apa? Software apa? Saya paling sering pakai Adobe Illustrator. Untuk desain Illustrator. Kalau editing video? Kalau editing video paling pakai CapCut atau After Effects. After Effects. Iya. Ada Premiere enggak pakai? Dulu sempat pakai, cuma sekarang lebih nyaman ke CapCut. CapCut ya? Ya, karena lebih simpel. Iya, lebih simpel sih sebetulnya. Dan After Effects kita gunakan untuk apa ini kira-kira? Misal kayak untuk motion grafik, tapi itu dulu. Oh, tapi motion grafiknya sekarang masih diasah? Lumayan tumpul. Karena dulu itu pas sukanya edit video itu di zaman SMK dulu. Karena kan dulu di situ pas saya zaman SMK itu COVID. Jadi di rumah ada laptop juga, ada kebetulan ada aplikasi anunya. After Effects situ mulai edit buat motion grafik. Dan kebetulan juga dulu pas SMK diikutkan lomba sama guru, lomba edit video. Menang? Tidak. Jadi bahan pelajaran untuk lebih grow up lagi dalam lombanya kayak gitu. Karena pas itu video dulu saya buat semingguan, saya jadi banyak belajar dari aplikasi After Effects itu, buat motion grafik, buat masalah keyframe atau segala macam gitu. Iya. Jadi hampir semua sebetulnya software multimedia kita pelajari ini untuk ide atau ilmu multimedia kita itu sudah cukup sebetulnya. Tinggal menentukan sebetulnya kita yang dikerucutkan ya sebetulnya. Kita beralih ke desain.
ataukah visual kayak gitu. Visual dalam artian ini video kayak gitu. Kalau saya kemarin tuh beralih fokusnya ke video, terus beralih ke foto, baru kembali ke video kayak gitu. Nah kalau saya sih sebetulnya kemarin menghandle juga suatu tim yang dimana tim itu mengerjakan konten-konten. Jadi orang punya usaha tidak usah lagi teman-teman yang pemilik usaha ini memikirkan ide kontennya kayak gitu. Mungkin kita juga bisa membentuk seperti itu. Oh, jadi sosial media spesialis gitu. Ya, jadi ada tim yang kreatif ide, konten kreator video, ada desainer kayak gitu. Dan biasanya kami hadirkan juga yang membuat caption gitu. Jadi itu dijadikan satu kelompok dan menghandle biasanya. Kita kontraknya biasa per bulan dengan mitra kayak jadi gitu. setiap per bulan diperbarui lagi kontraknya. Iya, dikatakan lanjut atau tidak. Oh iya. Kayak gitu. Jadi untuk penggajiannya tiap bulan juga. Jadi tidak personal, enggak satuan-satuan gitu. Enggak kayak gitu. Itu tim yang sampai hari ini biasanya saya handle atau saya sekarang bentuk. Masih baru-baru kemarin kita handle 2 bulan dari mitra kayak gitu. Oh, langsung dikontrak 2 bulan. Iya, kayak gitu. Jadi tapi pembayarannya tiap bulan. Oh iya. Kayak gitu. Jadi memang ada beberapa konten kita hasilkan dalam sebulan. Kayak semisal satu bulan itu 12 konten. Itu memang targetnya atau apa ya? Ya itu Target memang dari perusahaan. itu memang standar yang kita gunakan. Oh, standar. Itu. Sebetulnya bisa juga sih kita hadirkan dalam satu hari satu konten, tapi tidak efektif. Tidak maksimal. Tidak maksimal toh. Jadinya kita punya dengan ketentuan hari dan jam pos itu kita harus pertimbangkan kayak gitu. Mungkin yang kayak gitu bisa kita terapkan nantinya habis kuliah, tapi fokus dulu di studinya. Nah, sebelum ini isi kepalanya Rafli ini kemana-mana untuk memikirkan banyak ini. sekali di dalam. Karena studi yang utama, jadi itu dulu yang di. Ya, fokus karena pesan dari orang tua juga. Kurangi ambil job, fokus ke kuliah saja. Oh, jadi sempat ditegur jangan terlalu banyak kerja. Ya, karena kan jam tidur juga jadi bermasalah. Ya. Kesehatan juga kadang makan mie saja pas malam. Itu kan bahaya ya. Iya. Jadi pesan dari orang tua jangan lupa ya tetap sesibuk apapun jaga kesehatan sama kalau bisa kurangilah dulu ambilnya. Fokus ke kuliah, lulus baru terserah. Ya, takutnya kan juga ketika sakit tidak bisa menghandle kerjaan dan itu kan sebuah tanggung jawab kayak gitu. Iya. Karena kemarin kebetulan sempat drop ada penyakit. Sampai harus operasi dulu jadi lumayan lama off-nya gitu. Oh, lama off-nya. Iya. Oh, jadi sempat kemarin sakit, jadi sempat off dengan waktu beberapa lama ya? Iya, sekitar mungkin 1 bulanan. 1 bulanan ya. Iya. Nah, lumayan itu kayak skillnya jadi kayak agak tumpul lagi karena lumayan itu waktu 1 bulan tidak ada di kerja. Iya, biasa itu kita agak bingung mulainya itu tuh. Pas mau mulai lagi. Kayak bingung buka aplikasi, bingung lagi kayak skillnya mentok gitu. Karena enggak pernah biasa. Iya, jadi bahkan bisa kalau biasa dibilang itu kalau saya sendiri itu 1 hari itu saya tidak menyentuh laptop itu kadang agak lain kurasa. Iya, saya juga gitu. Gitu toh? Iya, karena keseringan mikir depan laptop sebetulnya. Kayak kalau enggak di depan laptop 1 hari tuh kayak agak lain nih, agak lain. Kayak ada yang kurang. Ada yang kurang. Nah, jadi setelah itu mengurangi jam kerja dan cukup fokuskan beberapa saja yang dikerjakan di. Iya. Oke. Nah, jadi ada ini gambaran tak setelah kuliah ini mau sebetulnya plannya seperti apa kira-kira? Kan sudah semester 7 ini mau selesai. Apa yang utama kira-kira? Setelah kuliah ya pasti langsung cari kerja atau instansi. Kalau bisa di desain grafis juga. Dengan bidang tersendiri ya? Iya. Sempat juga ada yang keluarga yang menawarkan tapi bukan di bidang desain grafis. Mungkin itu jadi opsi cadangan saja. Jadi opsi cadangan. Iya. Kalau misal nanti kerja tidak sesuai hobi, kalau misal tidak dapat, ya itu jadi opsi cadangan saja. Oke, siap. Jadi apapun yang dikerjakan walaupun belum sesuai bidang bisa diasah dengan pelan-pelan kayak gitu dan nantinya akan bisa menyesuaikan dan
mungkin kita bisa mahir juga. Iya. Kayak gitu kan. Sebetulnya kan yang dilakukan berulang-ulang itu kita akan bisa menyesuaikan dan bisa dilakukan dengan sesuai kayak Iya, gitu. lama-lama terbiasa. Akan terbiasa kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak tadi dapat gambaran dari Rafli ini, fokusnya tentang desain dan dia sudah punya plan beberapa. Mungkin Rafli ada ingin disampaikan tahu kepada teman-teman mahasiswa sebagai penyemangat gitu. Mungkin ada yang ingin mencari cuan juga lewat desain ataupun juga sablon, karena Rafli ini saja masih kuliah teman-teman dan sudah memulai dunia kerja itu di awal kuliah ya sampai hari ini. Oke, mungkin bisa tahu diberikan. Kalau saya sih ya kalau ada kesempatan ya langsung ambil saja. Ambil. Nah, Karena ya kan kata-kata orang biasanya kesempatan tidak datang 2 kali. ya betul. Jadi kalau misal ada kesempatan langsung ambil saja, entah itu kayak entah pekerjaan kecil atau misal langsung besar. Coba saja dulu mumpung masih muda, Ya. masih kuat, masih ada waktu. Kalau nunda-nunda terus Kapan nanti mulainya? lulus pilih kuliah baru cari uang atau apa. Ya, Ya, menurutku sih seperti itu terlambat ya. itu. Iya. Karena kan perusahaan sekarang memang carinya pengalaman kerja. Mm-mm. Jadi banyak juga yang mengeluh karena pas lulus kuliah perusahaannya cari yang yang ada pengalaman kerjanya. Sedangkan kita baru lulus mana ada pengalaman kerja. Kenapa enggak cari pengalaman kerjanya pas kuliah itu saya? Betul. Iya. Oke. Jadi sudah ada pengalaman bisa masukkan di CV mungkin kalau lamar kerja. Ya Oke. kemungkinan besar ya perusahaan tertarik gitu. Oke, jadi sebetulnya mulai saja dulu. Ya, mulai saja Jangan takut atau jangan ragu untuk mengambil suatu job desk karena kita bisa mempelajari terlebih dahulu. Ya. Kayak gitu. Mumpung teman-teman. masih muda, masih fresh Mumpung masih otaknya. muda ya. Mumpung masih banyak waktu. Ya. Kayak gitu. Masih fresh otak. Ya, betul. Jangan terlalu banyak mainnya sih. Nah, itu tadi dari Rafli teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa tangkap ya tadi poinnya, jangan terlalu takut untuk memulai dan kalau bisa mengumpulkan banyak portofolio karena Iya. itu yang menjadi pertimbangan dari calon customer atau Iya. klien kita teman-teman. Nah, jadi nanti lulus balik Makassar atau balik Sidrap atau kembali tetap di Makassar? Masih Masih belum iya, ya? masih bingung. Bingung. Oke, intinya Rafli fokus dulu dengan studi dengan semester sekarang karena sedikit lagi akan lulus. Ada Amin. beberapa tahap yang akan dilewati semacam proposal dan ujian. Oke teman-teman, senang sekali saya hari ini bisa ngobrol dengan Rafli dan banyak dapat insight dan semangat karena dia baru masuk kuliah sudah bekerja teman-teman. Dan cara bagi waktunya kan mungkin ini harus dipertimbangkan kayak Iya. gitu, lumayan sulit. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Rafli banyak mendapat pengalaman dan juga mendapat cuan dari kerja kerasnya selain berkuliah teman-teman. Nah, terima kasih yang sudah saksikan podcast Undipa hingga hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk follow, komen, like untuk sosial media dari Undipa MKS, Undipa MKS. Nah, follow TikTok, Instagram, Twitter, untuk YouTube subscribe ya teman-teman. Untuk saya akan memberikan lebih banyak lagi nilai-nilai edukasi atau tayangan video yang bisa di-share lewat narsum-narsum yang sangat bisa menginspirasi teman-teman. Oke, thank you Rafli sudah hadir hari ini. Untuk nextnya teman-teman bisa saksikan terus dan jangan sampai ketinggalan. Oke, thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.